Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat sehingga kita dapat merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita aturkan salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Allah dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah makalah saya dengan materi otonomi daerah. Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan yang sangat penting bagi Indonesia. Dan perlu diingatkan bahwa otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari konsep desentralisasi menjadi cita-cita reformasi yang terrealisasi pasca Orde Baru. Pada prinsipnya, otonomi daerah diimplementasikan untuk melakukan desentralisasi kewenangan pada pemerintah daerah. Hal ini tentu untuk dapat menggeser kekuasaan yang terlalu sentralistik di pusat menuju kekuasaan dan otonomi daerah di Indonesia. Secara definitif, otonomi daerah juga adalah kewenangan daerah dengan dapat mengatur dan mengurus sebagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasar pada aspirasi masyarakat. Fakta menarik nih, di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani, yaitu auto bermakna sendiri dan nomos bermakna peraturan atau hukum. Di lain sisi, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintah dalam taraf kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini dapat diambil dua substansi penting pada otonomi daerah. Pertama, yaitu otonomi yang berimplikasi terhadap hak maupun wewenang bagi daerah untuk melakukan manajerial terhadap kebijakan daerah. Dan kedua, pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis otonomi daerah. Otonomi daerah ini terkategorisasi menjadi beberapa jenis, dan hal ini dituturkan oleh S.H. Sarundajang dalam bukunya yang berjudul Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jadi yaitu yang pertama ini otonomi organik. Otonomi organik yaitu otonomi menjadi akumulasi urusan yang memiliki peran untuk menentukan ritme dari badan otonom. Dan yang kedua, otonomi formal, di mana otonomi formal ini yaitu segala hal yang menyangkut persoalan otonom tidak memiliki limitasi secara positif. Dan yang ketiga ada otonomi material. Otonomi material ini yaitu kewenangan daerah dilimitasi secara positif, terperinci dan tegas untuk mengatur sesuatu kebijakan. Dan yang keempat ini ada otonomi real. Otonomi real ini yaitu pemerintah daerah memiliki legitimasi wewenang pangkal untuk kemudian dieksekusi secara gradual
Dan yang terakhir ini adalah otonomi nyata. Otonomi nyata ini yaitu hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan konstitusi. Dan kali ini saya akan membacakan lagi tujuan dari otonomi daerah. Jadi beberapa hal tentang tujuan dari otonomi daerah ini. Dari penjelasan di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa otonomi daerah adalah suatu hal yang sifatnya prinsipil dan substantif bagi negara Indonesia. Tapi kira-kira tujuannya apa? Menurut Saprizal, dalam perencanaannya pembangunan daerah dalam era otonomi adalah 3 tujuan utama dari otonomi daerah, yaitu